Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun dulur sedanten. Halo Sobat 15, kembali lagi bersama kami di podcast SMK Negeri 15 Pandeglang. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol santai dan tentu yang luar biasa. Kita kedatangan tamu dari anak PMR SMK Negeri 15 Pandeglang yang baru saja meraih kejuaraan di tingkat Kabupaten Pandeglang. Tentunya ini sangat membanggakan dan juga luar biasa hebat ya. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan dulu apa itu PMR. Nah, kira-kira Ibu izin jelasin dulu ya, teman-teman ya. Oke. PMR ini adalah Palang Merah Remaja, di mana Palang Merah Remaja ini adalah wadah untuk menaungi remaja-remaja di tingkat SD, SMP maupun SMK yang dinaungi oleh PMI Kabupaten. Nah, teman-teman semuanya, apakah kalian sudah siap untuk ngobrol-ngobrol santai hari ini? Siap banget. Sudah siap ya Siap. tentunya ya. Oke. Tapi Ibu juga ingin menjelaskan dulu sebetulnya kepada teman-teman semuanya, sebetulnya apa sih fungsi dari PMR gitu ya. Iya. Jadi biar teman-teman juga yang nonton bisa tahu gitu ya. Jadi teman-teman Sobat 15, PMR ini perlu kita ketahui bahwa berfungsi sebagai wadah untuk membentuk karakter kepedulian terhadap remaja dan juga bagaimana membentuk remaja yang peduli ya, peduli sesama, kemudian peduli di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Dan satu lagi, PMR juga berfungsi untuk membentuk karakter remaja, bagaimana mereka untuk siap menghadapi kesiapsiagaan dan juga kedaruratan. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, supaya kita tahu apa sih PMR itu. Gimana nih rasanya masuk podcast SMK 15 Pandeglang? Ih, deg-degan banget sumpah. Udah ini podcast pertama kita loh, Bu. Oke, podcast pertama tentunya ada rasa deg-degan Iya. dan juga seneng pastinya ya. Banget Oke. itu ya. Tapi sebelumnya Ibu pengen kenalan ya sama teman-teman semuanya, namanya siapa, kemudian asal kelasnya dari mana, dan juga dari jurusan apa. Oke, Kita aku mulai dulu. dari siapa dulu? Oke, aku dulu. Halo semuanya, nama aku Siti Umiasi, tapi aku biasa dipanggil Asi. Aku dari kelas 11 ATPH. Aku udah aktif di PMR tuh dari kelas 10. Jadi kira-kira 1 sampai 2 tahun ya. Oke. Kalau yang satu lagi ada Ananda siapa? Halo guys, perkenalkan nama aku Anissa Sylvia. Tapi ibu aku lebih sering dipanggil Ica. Oke, berarti Ibu akan panggil Ica ya ke depannya Iya. supaya kita lebih akrab lagi Sobat 15. Sama seperti Asi, aku aktif di PMR sejak kelas 10. Oke, gimana sih rasanya kalian ketika masuk PMR SMK 15 Pandeglang ini? Apalagi bertemu dengan berbagai macam karakter ya kan? Dari teman-teman dari kelas jurusan yang lain, dari kelas yang 11, kelas 12 dan juga kelas 10. Gimana rasanya? Nih, kalau aku tuh pertamanya tuh malu banget ya. Aku tuh sempet awalnya tuh gak mau masuk PMR karena aku takut. Aku pikir tuh PMR tuh gak seasik ini. Pas aku masuk, ternyata PMR tuh asik banget. Beri aku wawasan yang lebih luas. Aku juga tahu tentang menghadapi bencana gimana. Terus aku belajar ilmu pertama juga tahu. Seru deh. Oke, kalau dari Ica gimana? Perasaan masuk PMR? Karena kemauan sendiri jadi ya senang aja. Terus kan banyak teman dari jurusan yang lain juga, dari kelas yang lain juga. Apalagi sekarang udah kayak sering berinteraksi sama yang kelas 12 gitu. Oke, jadi kita bisa bertemu dari jurusan-jurusan lain Iya. ya. Tentunya banyak manfaatnya ketika kalian masuk PMR ini. Tapi kira-kira nih menurut kalian, ketika kalian juara lomba kemarin ya, lomba apa kalau boleh tahu? Ya, jadi kita tuh mewakili lomba Ayo Siaga Bencana atau biasa disebut ASB. Oke, dalam ajang lomba YRCIA ya Iya. tentunya. Kalau boleh tahu nih, apa sih YRCIA itu? YLC itu singkatan dari Youth Red Cross in Action, semacam ajang kreativitas dan keterampilan anggota PMR di tingkat kabupaten. Nah, untuk kategori Asia Bencana, kita diminta untuk simulasi dan edukasi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dimulai dari gempa, banjir, kebakaran sampai tanah longsor. Nah, kita di sini mengambil tema cara menangani tanah longsor di lereng gunung. Oke, kira-kira kenapa nih Ica mengambil tema tanah longsor di lereng gunung bersama Asi juga? Kenapa kami mengambil tema itu? Karena itu sudah menjadi bencana nyata di kampung kami, Ibu. Kalau boleh tahu nih, Ca, kira-kira
PMR itu kan identik dengan kepedulian ya, kepedulian dan juga kesiapsiagaan bencana. Boleh dong diceritain sedikit apa sih sebenarnya tujuan PMR ini di sekolah? Nah, jadi tujuan utama PMR itu menumbuhkan rasa tanggung jawab, peduli, dan siap membantu dalam keadaan apapun. Kita bukan cuma belajar ilmu pertolongan pertama, tapi juga kita belajar tentang edukasi dan siap siaga sebelum bencana. Oke. Kemudian ngomong-ngomong tentang PMR ya, kira-kira bagaimana partisipasi dari anak-anak kelas 10, kelas 11 dan juga 12 terhadap PMR ini? Partisipasi gimana mereka? Apakah lebih aktif ataukah antusias atau bagaimana? Sejauh ini sih banyak yang aktif ya Bu, soalnya kan mereka juga pasti minat karena melihat kita juga yang pasti ikut lomba, jadi mereka juga ingin. Jadi bisa menumbuhkan motivasi ya di kalangan kelas 10 dan juga untuk nanti nih minat SMP yang akan masuk ke SMK 15 ya tentunya. Oke, menarik juga sih. Tapi kita sebelum lanjut nih ya ke segmen berikutnya akan kita bahas lebih dalam dan juga kegiatan utama-utama saat kalian lomba. Nah, sebelum itu kita akan jeda dulu ya. Jangan lupa kembali lagi di TVN 15. Halo Sobat 15, kembali lagi bersama kami di podcast SMK Negeri 15 Pandeglang setelah jeda tadi. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan ya apa PMR, apa itu YRCIA dan bagaimana sih partisipasi aktif siswa SMK 15 dalam kegiatan PMR. Tadi kan kalian sudah cerita YRCIA itu apa dan lomba ya tentunya yang diadakan oleh PMI Kabupaten Pandeglang. Ibu pengen tahu, waktu lomba itu kalian ngapain aja? Nah, jadi kita tuh lomba 2 hari ya? Iya, 2 hari 1 malam. Jadi yang kita tuh datang pertama ngediriin tenda, terus udah itu kita apa lagi sih Kak Ica? Habis mendirikan tenda, kita kan upacara pembukaan. Habis upacara pembukaan kita tuh di setiap bidang lomba ada latihan gabungan. Oh, jadi sebelum lomba itu kalian melakukan latihan gabungan dulu ya? Iya, setiap bidang lomba itu. Kira-kira ada berapa bidang lomba? Ada 5 kalau nggak salah. Ada 5 ya kurang lebih ya. Kira-kira ini RCIA ini sudah diikuti dari tahun kapan? Ataukah sudah lama atau baru? Kayaknya kalau sekolah kita baru 2 tahun ya? Iya, baru 2 tahun. Oke, berarti sejak 2024 ya. Dan tahun ini adalah tahun kedua mengikuti RCIA. Sekali. Oke. Kemudian pada saat kalian mendirikan tenda, itu kan pasti bawaannya banyak dong. Iya, gila banget itu banyak ya. Banyak banget ya tentunya ya. Dan itu kalian turun dari Gunung Karang kan? Iya, Nggak mungkin jalan. Ya, nggak mungkin jalan kaki dong. Kira-kira kendaraan apa yang kalian gunakan ketika menuju lokasi? Kita tuh jadi menggunakan angkot ya. Itu si patoknya sampai diikat di atas mobil. Barang-barang di atas mobil. Iya. Oke, barang-barang di atas mobil semua diikat. Berarti perjuangan banget ya tentunya. Oke. Kemudian pada saat lomba YRCIA ini kan kalian membawakan Ayo Siaga Bencana. Nah, boleh diceritain tuh bagaimana prosesnya ketika kalian lomba. Nah, bagaimana biar teman-teman Sobat 15 juga tahu. Jadi kita tuh sebelumnya tuh bikin simulasi dulu. Dari pertama kita tuh nyiapin konsepnya apa. Terus kita bikin properti. Kita tuh propertinya tuh kita bener-bener kayak ingat banget itu ya. Udah ngambilin tanah semuanya, udah tangan gitu udah kotor semua ya. Kita tuh udah nyiapin tanah semua segala macam. Persiapan dari Hamin berapa itu ya? 2 minggu. Iya, kayaknya 2 minggu. Kita latihan, sumpah itu mah gila, kita senang banget, Bu. Seru lagi. Kemudian kalau Ica gimana persiapan untuk lomba ASB ini? Bikin simulasinya gimana? Bikin simulasinya kita juga dibantu sama pelatih ya, jadi gak mungkin kita bikin simulasi sendiri, kita juga butuh pelajaran dari pelatih. Jadi ya kita bikin simulasi dengan realita yang ada di kampung sendiri aja sih, Bu. Oke, jadi kalian membuat 3 dimensi tersebut sesuai dengan realita yang ada di Gunung Karang tentunya ya. Tidak asal-asalan bagaimana caranya untuk menghadapi kedaruratan itu gitu ya. Oke, berarti sesuai dengan realita yang ada. Menarik juga ya menurut Ibu karena ASB ini atau Ayo Siaga Bencana ini
sangat unik pemirsa. Nah, di mana lomba Ayo Siaga Bencana ini menampilkan sebuah maket ya atau miniatur 3 dimensi yang menampilkan sebuah bagaimana caranya kedaruratan bencana itu bisa kita tangani ya. Kira-kira kedaruratan bencana itu ada berapa hal sih yang harus kita siapkan? Ada 3. Nah, kalau Iya. boleh tahu apa aja? Yang pertama tuh siap sebelum bencana, yang kedua siap saat bencana, dan yang terakhir siap setelah bencana. Oke, berarti di dalam maketnya itu, di dalam miniatur sudah disediakan bagaimana kita ketika datang bencana Iya. ada jalur Evakuasi. Oke, dan juga ada titik kumpul. Kumpul, tentunya iya ya. tentunya. Oke, mungkin nanti boleh diperlihatkan maketnya, ada videonya mungkin? Ada ya. Iya. Oke, nanti boleh kita perlihatkan teman-temannya ya. Oke. Bisa kita lihat nanti Sobat 15 bagaimana miniatur ini. Saya juga tentu penasaran ya bagaimana miniaturnya gitu. Oke, teman-teman semuanya, tentu yang harus kita ketahui di sini adalah sebuah perjuangan. Ketika kita mengikuti sebuah perlombaan pasti ada perjuangan dan juga pengorbanan ya. Nah, kira-kira untuk lomba YRCIA ini apa yang kalian dapatkan ketika lomba ASB? Tentunya juga dapat pengalaman dan dapat pengetahuan dengan itu ya siap siaga bencana. Banyak banget pengalamannya karena sebelum masuk PMR tuh kayak gak tahu apa-apa. Oke, ketika lomba YRCIA ini apakah kalian memenangkan sesuatu atau bagaimana? Boleh kita tahu nggak kira-kira teman-teman? Ya jadi kita tuh alhamdulillah mendapatkan juara 1 Ayo Siaga Bencana. Keren. Dan yang kedua itu menduduki sekolah terbaik. Oke, gimana rasanya ketika mendapatkan juara? Kalau aku sih lebih kerasa bangga ya bisa membawa nama baik sekolah. Ada rasa haru. Iya, sumpah itu bangga banget kita. Gimana ya, deg-degan loh waktu dipanggil katanya. Ya, apalagi waktu diumumin skor ya kita udah pada nangis haru banget gitu, Bu. Oke. Apakah sebelumnya kalian sudah menyangka bahwa akan mendapatkan juara 1? Sebelumnya kita gak pernah nyangka karena nilai kita tuh jauh dari rata-rata, Bu. Iya. Nilai kita tuh sekitar 995. Iya. Oh, jadi kalian khawatir nanti ada nilai yang lebih Lebih tinggi daripada kita. Ternyata nilai kalian adalah Nilai paling tertinggi yang lebih tinggi. tinggi. Oke, Iya. tepuk tangan dulu. Oke, menarik juga ya pemirsa. Artinya ketika kita ingin mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, maka harus ada perjuangan dan juga pengorbanan yang harus kita lakukan. Karena semua yang kita lakukan di dalam perlombaan ini tidak mungkin kalau tidak ada latihan. Ya tentunya ya prosesnya sangat panjang dan itu sangat menarik dan luar biasa ya. Baik, Sobat 15, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana dan jangan skip video ini sampai beres. Halo Sobat 15, kita kembali lagi bersama saya Nena di podcast SMK Negeri 15 Pandeglang. Oke, karena tadi kan sudah diceritakan ya apa itu YRCIA dan apa sih sebetulnya singkatan dari PMR dan lain sebagainya. Ibu ingin tahu bagaimana persiapan kalian ketika latihan, prosesnya selama 2 minggu itu seperti apa? Boleh diceritain nggak kira-kira biar teman-teman 15 tahu? Proses kita tuh kita latihan kurang lebih 2-3 minggu tuh 2-3 minggu. Nah, dan kita pemantapan di 1 minggu. Nah, kita banyak banget kendalanya dari mulai hujan deras pas kita lagi latihan di lapangan, terus alat simulasi rusak gitu kan beberapa. Jadi ya kita menjalani aja. Oke, jalani aja gitu ya walaupun ada banyak kendala. Kalau boleh tahu nih kira-kira sebetulnya YRCIA itu ada berapa lomba sih? Ada berapa mata lomba? Jadi kalau nggak salah tuh YRCIA ada 5 lomba ya. Yang pertama tuh ada pendidikan remaja sebaya, ada darah sebaya, Ayo Siaga Bencana, pertolongan pertama sama kepalang merahan. Berarti kalian spesialisasinya di Ayo Siaga Bencana. Oke, Ayo Siaga Bencana. Dan kemudian kan tadi sudah tuh latihan ya, kendala-kendalanya adalah ketika hujan, kemudian ketika panas. Nah, apakah kalian
pesimis atau tidak ketika banyak kendala seperti itu? Ya pesimis tapi gimana ya. Tetap harus dilanjutkan Iya. ya tentunya, karena kita ingin membanggakan nama sekolah gitu. Oke, ketika proses latihan itu tempatnya di mana biasanya? Kita tuh lebih seringnya di lapangan sama di pinggir lab jamur. Itu kan sekolah kita tuh lagi produksi jamur ya. Oke. Jadi di pinggirnya itu ada lahan kosong. Kita biasanya di situ. Tapi kalau kita misalkan di kelas juga pernah, tapi kita harus nunggu jam pelajaran selesai dulu, Bu. Jadi kita luaring sama yang lagi Oke, belajar. jadi kalian rolling sama teman-teman yang udah beres belajar ya, Iya. bagaimana caranya mencari tempat ternyaman tentunya untuk latihan. Oke, dalam proses latihan itu tentunya ada sosok yang luar biasa dong ya, Iya. untuk menjadikan kalian seorang juara. Nah, kira-kira siapa aja sih sosoknya? Boleh diceritakan ke teman 15, ke sobat-sobat 15? Yang pertama tuh ada pembina kita, pembina Oke. tercinta kita yaitu Bu Nena, dan ada pelatih kita Pak Reza. Terus ada juga dukungan sekolah, ada Pak Rohmatul Fajri sebagai kepala sekolah, dan banyak lagi teman-teman kita yang selalu support kita, mulai dari guru-guru, teman kelas, Oke. adik kelas, dan kakak kelas kita yang selalu support kita, Bu. Terus waktu kita di malam gembira itu ya, banyak guru-guru yang jenguk kita, teman-teman kita pada ngejenguk, Bu. Dan ada tim jurnalistik juga ikutin kita sampai Oke. selama 2 hari itu ngeliput Oke. kita. Berarti tim jurnalistik juga ikut andil ya Iya, seru dalam banget, Bu. proses lomba Lomba ini. ini. Ikut meliput. Tentunya dengan adanya kehadiran warga sekolah ketika kita sedang melaksanakan lomba akan menambah semangat, benar gak? Bener banget. Tadi kalian sudah menyebutkan malam gembira. Nah, di malam gembira itu ada acara apa? Jadi di malam gembira tuh kayak ada pensi gitu, Bu, dari setiap sekolah. Jadi kita tuh menampilin nari. Oke. Di sini juga kita latihan nari tuh bener-bener gak ada persiapan, Bu. Kita kan harus bikin tag video dulu tuh ya, Iya. sebelum. Jadi kan dipilih dulu. Jadi setiap sekolah tuh harus kayak menampilkan dari video dulu. Jadi kita tuh bikin video di sekolah. Kita tanpa latihan, Bu. Kita kan dulunya tuh aku dulu tuh pernah ikut eskul tari, tapi sekarang udah enggak. Tuh aku kata pembina aku gini, yaudah katanya daripada kita gak ada sama sekali, mending kita tampilinnya udah ada. Yaudah tuh aku sama temen aku udah excited banget itu ya. Tapi alhamdulillah kita jadi kepanggil nari di ratusan orang. Dari ratusan Iya, peserta ya gitu. Terpilih akhirnya 7 besar ya kalau tidak salah Iya. kemarin itu untuk tampil di ajang malam gembira. Nah, persiapan latihan ini tentunya sangat luar biasa ya, dan pasti dibantu oleh para pelatih yang luar biasa juga, Sobat 15. Nah, Sobat 15 jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali lagi, dan tentunya setelah pesan-pesan berikut. Halo Sobat 15, kita kembali lagi di podcast SMK Negeri 15 Pandeglang TVN 15. Nah, tadi kan kalian sudah menceritakan ya perjuangan, menurut saya itu perjuangannya sangat berat ya. Ketika hujan, kalian harus mencari cara bagaimana mengangkut media dan lain sebagainya. Banyak kendala-kendala saat latihan. Nah, tentunya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari proses latihan sampai dengan lomba selesai. Menurut kalian, kalau boleh jujur, apa sih makna besar yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini? Kalau aku belajar kalau kesiapsiagaan itu bukan cuma tugas petugas atau relawan, tapi tanggung jawab semua orang. Karena bencana bisa datang kapan aja, dan siap itu berarti kita peduli. Kalau dari Asli? Kalau dari aku, jangan lupa ya, prestasi itu dimulai dari kerja keras dan niat baik. Kalau kita mau bawa nama baik sekolah, jangan lupa lakukan dengan senang hati. Oke. Sebelumnya Asih merasa percaya diri nggak sih dengan diri sendiri, Asih dan Ica? Kalau aku sih enggak banget, Bu. Soalnya aku tuh paling takut ngomong di depan banyak orang. Kan aku tuh public speaking, aku tuh bener-bener aku gak bisa public speaking. Terus aku udah dilatih itu ya. Jadi aku nembuhin rasa percaya diri aku. Jadi setelah YRCA itu aku jadi berani ngomong di depan banyak orang. Berarti banyak hal-hal baru yang Iya. bisa kita dapatkan. Artinya kita tidak boleh pesimis dengan
apa yang ada atau potensi yang ada dalam diri kita, teman-teman semuanya ya. Jangan katakan tidak bisa kalau kita belum mencoba. Nah, itu ya. Oke, dari sekian banyak pelajaran yang bisa kalian ambil, tentunya ada dong pesan-pesan atau saran gitu ya untuk adik-adik kelasnya nanti, untuk teman-teman dan untuk generasi selanjutnya mungkin bisa disampaikan. Untuk teman-teman semua, jangan takut ikut organisasi PMR karena di sini kita belajar peduli, tangguh, dan punya jiwa sosial yang tinggi. Ingat, kita belajar bukan untuk menang atau kalah. Kita harus belajar mulai dari percaya diri dan jangan pernah takut untuk mencoba. Karena setiap hal kecil menjadi perubahan besar bagi kita semua. Oke. Jadi yang pasti mudah-mudahan nanti generasi selanjutnya bisa membawa piala lebih banyak ya. Amin. Dan juga bisa lebih baik dari ini sehingga bisa mengharumkan nama SMK Negeri 15 Pandeglang. Baik Sobat 15, sudah tidak terasa ya waktunya 30 menit berlalu kita bersama berbincang-bincang, ngobrol santai tentang PMR dan juga kegiatan lomba yang kemarin diikuti oleh Anissa dan Asih. Nah, sebelum pamit undur diri, terima kasih banyak ya kepada narasumber kita hari ini, ada Ica dan juga Asih telah memberikan pesan-pesan yang inspiratif dan juga memotivasi untuk adik-adik kelasnya dan juga untuk teman-teman semua Sobat 15. Nah, untuk itu Ibu ingin mengucapkan sekali lagi selamat Makasih ya. atas kejuaraan Makasih, YRCIA di ajang YRCIA kemarin yang dilakukan oleh PMI Pandeglang. Baik Sobat 15, saatnya kita pamit undur diri. Saya Nena Siti Rizkia. Saya Asih. Saya Anissa. Kami pamit undur diri dari podcast SMK Negeri 15 Pandeglang. Dan tetap semangat, jangan lupa SMK Negeri 15 Pandeglang berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita minum dulu, jangan lupa.